Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang GUI atau Graphical User Interface. Jadi GUI itu mem- memiliki tiga keunggulan ya di dalamnya. Yang pertama itu GUI memudahkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak melalui elemen grafis. Lalu elemen GUI juga memiliki tombol, kotak teks, menu, dan lain-lain. Dan library umumnya itu bisa ada Qt, yaitu untuk C++, lalu tkinter untuk Python. Jadi, kita di sini akan membahas tentang tkinter Python. Jadi, menggunakan dialog di Python itu yang pertama kita import tkinter as tk, lalu ketik from tkinter, lalu import simple dialog, lalu message box. Lalu kita enter lagi ke bawah, lalu ketik root sama dengan tk titik tk, taruh, lalu root, tar, gerah, root dot withdraw, tutup kurung, lalu enter, name sama dengan simple dialog dot ax string. Kalau kita mau input string, lalu ketik input dialog, koma, masukkan nama Anda, pakai titik dua, lalu pakai if name message box, so info, lalu ketik, lalu koma, ya, lalu name, kita control save, jalanin di terminal. Salah, simple dialog action input data. Tar, control C. Di sini tulisannya simple dialog action input. Input dialog masukkan nama Anda. Oh, wait. Coba kita balik. Maka akan muncul seperti ini. Masukkan nama Anda. Contoh, Ibnu Fatur Rahman.
Dia akan menginput, halo itu Fatur Rahman. Anjay, keren juga kan? Misalkan di sini kita jalanin, kita gedein deh. Ada aja pengen tahu kan. Input dialog, contoh dialognya kan masuk ke nama Anda. Namun rapi, iya banyak banget. Dia akan mendetek, halo rapi, klik OK, maka kita akan lanjut ke pembahasannya. Jadi, simple dialog string ini itu untuk membuka dialog input untuk meminta teks dari pengguna. Jadi, simple dialog string ini untuk membuka dialog. Jadi, untuk membuka dialog itu menggunakan simple dialog string. Lalu, message box show info itu untuk menampilkan pesan informasi jika pengguna memasukkan teks. Yang tadi kan contohnya kayak gini nih. Nih, ini adalah namanya message box. Ini namanya message box. Lalu root withdraw. Root withdraw itu menyembunyikan jendela utama di Painter agar hanya dialog yang muncul. Oke, kita akan lanjut ke menambahkan menu bar di Python di Painter. Kita buat di ktk.py. Mungkin beda sama yang sebelumnya. Kita di sini cuma mengimport di Painter as tk. Lalu masih pakai root sama dengan TK titik T-nya gede terus kalian kecil lalu menu underscore bar kita pakai TK titik menu root lalu kita di sini file underscore menu sama dengan TK titik menu ikutin ini aja deh lalu menu underscore bar kita panggil lalu koma tirof sama dengan 0. Lalu kita enter lagi, kita buat file underscore menu pakai add command. Lalu ini dikumul add command kita lihat. Lalu kita kurung label sama dengan kita type sheet. Lalu command sama dengan root. Lalu titik quiet. Lalu kita buat menu bar ya. Ini underscore bar. Ini pakai add cascade. Lalu kita buat label sama dengan file koma dan panggil menu sama dengan file underscore menu. Lalu di sini tinggal kita root config lalu menu sama dengan menu underscore bar lalu main root control save kita coba jalanin. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, kita buka lebar file. Dia akan muncul kayak gini.
Oke, udah bisa. Lalu di sini kita langsung ke pembahasannya yaitu tk.menu. Tk.menu itu untuk membuat menu utama. Lalu add comment atau add command. Ini ini untuk menambahkan item exit ke menu file. Lalu menu bar ini untuk menambahkan menu file ke menu utama. Lalu root quit itu untuk menutup aplikasi ketika item exit dipilih. Oke, kita coba jalankan. Kita gedein. Oke, sini ada short file. Ada menu exit. Kalau kita exit, dia akan keluar. Karena sudah kita panggil atau kita buat menu excite-nya. Lalu di menu bar ini ada label namanya file. Oke, kita lanjut lagi ke mana? Ke tab dalam GUI di Python. Kita akan membuat tab ya, menggunakan GUI Python. Membuat GUI.py. Oke, kita buat import lagi di counter, paste, kita buat from di counter, lalu import tk, tk, enter lagi root sama dengan tk titik tk. Oke, jangan lupa tutup kurung, kita buat notebook sama dengan kita buat tk dot notebook, root, kita buat tag satunya itu kita bikin tk dot file, lalu kita panggil notebooknya, lalu kita ke bawah, kita ketik notebook, not notebook. Oke, add, terus tab 1, terus apa lagi? Kita ketik txt sama dengan tab 1. Bawahnya apa lagi? Kita buat tab 2-nya. Sama dengan tk.frame. tk.frame panggil notebook. Lalu kita enter notebook. Kita add lagi. Lalu tab 2 kita panggil. Terus apa lagi ya? Kita koma text. Text lagi sama dengan kita buat stringnya tab 2. Lalu lanjut apa lagi? Kita enter lagi. Kita buat notebook. Notebook. Mungkin untuk kalian yang nggak tahu ya, cara jalannya misalkan nggak bisa, itu kita download dulu di Kinternya ya, atau Qt-nya Python. Nah, cara downloadnya nanti habis ini gue bakal kasih tahu cara downloadnya. Jadi nonton dulu aja, ya habis. Lalu kita buat root main loop, Ctrl Z, maka akan muncul website tk titik frame.
tk titik frame oke, Ctrl Z. Dia akan muncul tab 1 dan tab 2. Kita ambil penjelasannya. Jadi kita bisa ketik tab 1 dan tab 2. Lalu kita akan lanjut ke pembahasannya. Jadi TTK notebook itu untuk membuat tab antar muka. Lalu add itu menambahkan tab. Add aja dalam bahasa Indonesia juga untuk menambahkan ya. Misalkan add friend. Add friend tadi menambahkan teman. Di sini kita add notebook atau menambahkan catatan. Lalu notebook.pack itu untuk mengatur tata letak tab agar memenuhi jendela. Oke, kita lanjut ke studi kasus validasi form di Python. Jadi di pemrograman ini kita akan membuat validasi. Kita buat di file sebelahnya. Kita pakai di IRPY. Tapi kalau bisa buat belajar itu secara kit aja. Biar buat urut enak. Oke, di sini kita buat import sama di counter. Lalu SDK kita buat from di counter. Lalu import atau import apa? Message box. Kalau kita mau pesan box. Lalu di sini kita buat dev file leaded jangan lupa titik 2 if and 3 ini baca if and 3 dot get and 3 dot get lalu spasi titik is digit lalu if and 3 dot get lalu kita ketik if lalu and 3 dot get dan kita titik is digit kalau titik 2 kita enter sebut titik show info lalu koma kita bikin input lalu entry kita pakai if entry dot get kurung kurung lalu is digit titik 2 so ini ya salah ya from tiga enter import message buat dia validated lalu saya buat else
switchboard lalu dot show error forward invalid lalu koma buat input tidak valid atau input harus berupa angka. Entry joget kok bisa ya? What is digit pointer validate? Hmm, kita buat. Oke, di sini kita langsung jalanin aja. Kita run, dia akan muncul seperti text box di sini. Ini kita bisa mengetik dalam jumlah yang panjang. Oke, mungkin hanya sampai sini aja untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan memberikan penjelasan yaitu tentang entry.get tutup kurung ini untuk mengambil teks dari kotak input, kotak yang tadi, lalu isDigit ini memeriksa apakah teksnya itu berupa angka atau tidak, lalu message box show info itu untuk menampilkan pesan validasi sukses, lalu message box show error itu menampilkan pesan jika input tidak valid. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, lupa. Sini kita kalau misalkan ingin menggunakan apa menjalankan coding ini, sorry, kita bisa pakai CMD, sorry, pip install install by kitty JSON CMD sih. Dia akan menginstal. Kalau saya sudah menginstal, maka hanya diberikan notice yaitu bahwa upgrade Python.x atau apa namanya PyKit itu udah pakai versi yang terbaru menggunakan 24.3.1 atau bisa dibilang itu adalah Kitty baru. Mungkin sampai sini aja ya pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.